Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya masih hendak melanjutkan sharing pengalaman kehidupan saya sebelumnya, yaitu tentang kehadiran era reformasi, kehadiran perkembangan teknologi internet yang semakin cepat, kehadiran sosial media yang membuat kemudahan untuk dapat mengekspresikan berbagai pendapat, pandangan, dan pemikiran, termasuk saya sebagai orang Kristen. Dan kemudian saya melihat di sosial media, di grup-grup yang dibuat di sosial media, banyak Bapak, Ibu, Saudara, dan termasuk saya, kemudian mengirimkan, memforward, mengcopy paste berbagai tulisan, renungan, kesaksian yang sungguh indah, yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, karena dibuat oleh para kaum dan kalangan cerdik cendekia, oleh para agamawan, para rohaniwan. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tertarik, senang, dan bahagia dapat mengirimkan, memforward, mengcopy paste berbagai tulisan, renungan, kesaksian yang dibuat oleh para cerdik cendekia, para agamawan, dan rohaniwan. Karena memang memiliki nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Dan saya kira Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengirimkan hal tersebut adalah demi kebaikan dan dapat bermanfaat bagi orang lain untuk dapat membaca dan merenungkannya. Namun kemudian saya melihat karena begitu banyak yang antusias mengirim berbagai tulisan, renungan, kesaksian, sering di dalam grup begitu banyak tulisan-tulisan, renungan-renungan yang indah tersebut. Bahkan kemudian saya sering mendapatkan kiriman yang double-double. Saudara-saudaraku, kiriman renungan, tulisan, kesaksian para cerdik cendekia, para rohaniwan, agamawan, itu sungguh bagus dan sungguh bermanfaat. Tetapi kadang bisa terjadi, selain hal tersebut bisa bermanfaat, kadang juga bisa membawa dampak bahwa seolah-olah saya bisa mengirimkan renungan, kesaksian, tulisan yang indah-indah tersebut, kemudian seolah-olah saya membayangkan bahwa tulisan tersebut adalah buatan saya yang membuat, saya yang menulis. Jadi saya merasa senang, bangga, seolah-olah bahwa saya bisa mampu melakukan, membuat tulisan, renungan, dan kesaksian tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bisa membayangkan seolah-olah dengan mengirimkan, memforward, mengcopy paste tulisan-tulisan renungan, kesaksian yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi tersebut, seolah-olah saya kalau sudah mengirimkan, memforward, mengcopy paste, maka renungan tersebut sudah mengubah diri saya, sudah menjadi diri saya. Saya membayangkan seolah-olah saya sudah memiliki spiritualitas yang tinggi seperti tulisan dan renungan yang saya kirimkan tersebut. Kemudian setelah beberapa lama, saya merenungkan bahwa saya boleh untuk mengirimkan, memforward, mengcopy paste berbagai tulisan, renungan, kesaksian yang indah tersebut, yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, tidak masalah, sesuatu yang wajar, dan banyak manfaatnya. Tetapi yang akan menjadi lebih indah apabila renungan-renungan yang indah tersebut terlebih dahulu dapat mengubah diri saya. Jadi saya dapat berubah menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang ada di dalam renungan dan tulisan tersebut, sehingga hal yang paling utama adalah mengubah diri saya sendiri terlebih dahulu, yaitu mengubah
karakter-karakter lama saya, mengubah karakter-karakter negatif saya, antara lain dengki, iri, kemarahan, kebencian, keangkuhan, dan yang lainnya, kemudian berubah menjadi karakter positif, karakter-karakter buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri yang dapat membuat saya menjadi orang yang rendah hati. Dan kemudian hal yang ketiga yang menarik bagi saya adalah selain tulisan renungan dan kesaksian yang indah, yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, yang dibuat oleh cerdik-cendikia dan para agamawan rohaniwan yang saya copy paste saya forward. Kemudian saya merenungkan bahwa bagi saya sekarang, saya belajar untuk dapat menghargai karya diri saya, tulisan-tulisan saya, tentang renungan-renungan kesaksian hidup saya, walaupun mungkin tidak sebagus, tidak sebaik dari tulisan cerdik-cendekia para agamawan dan rohaniwan. Maka sekarang saya belajar untuk membuat sendiri tulisan-tulisan, renungan, kesaksian yang memang belum bagus, tetapi bagi saya lebih menghargai karya diri saya yang belum bagus tersebut, sehingga saya bisa bersaksi atas kehidupan saya bahwa setiap karya seseorang, walaupun belum sebagus karya cerdik cendekia para agama dan rohaniwan, pada dasarnya lebih berharga karya sendiri, karena itu adalah timbul dari dalam diri kita sendiri, karya dan karsa kita. Kita dapat menghargai diri kita sendiri, sehingga kita merasa dapat bersyukur atas kasih setia Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.